Halo pemirsa, kembali lagi di Wanis Bola. Kabar terbaru mengenai skandal naturalisasi Malaysia kembali menjadi sorotan. FIFA telah menetapkan keputusan final dengan menolak seluruh banding VAR dan 7 pemain yang terlibat. Sehingga sanksi denda dan larangan beraktivitas sepak bola selama 1 tahun tetap berlaku. Informasi lainnya pemirsa, Lionel Messi dikabarkan berminat bermain di Saudi Pro League awal tahun 2026 untuk mengisi jeda sebelum Piala Dunia. Namun, pemerintah Arab Saudi dengan tegas menolaknya. Pemirsa, inilah Wanis Bola selengkapnya. Skuad Garuda Muda akan tampil di ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025 yang akan diselenggarakan di Qatar mulai 3 November mendatang. Pelatih kepala Nova Arianto telah merilis daftar 21 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia U17 di ajang tersebut. Para pemain yang dipilih datang dari latar belakang berbeda, mulai dari akademi lokal hingga pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Dari 21 nama yang diumumkan, terdapat 3 pemain diaspora, salah satunya adalah penjaga gawang muda Mike Rajasa Hopen Brewers. Mike menempati posisi penjaga gawang dan kini terdaftar sebagai pemain muda di Akademi FC Utrecht Belanda. Selain Mike, 2 kiper lain yang diboyong ke Qatar adalah Randy Razaku dan Dava Al-Ghazmi. Mike Rajasa Hopen Brewers lahir di Amsterdam, Belanda pada 6 Februari 2009 dan kini berusia 16 tahun. Dengan tinggi badan mencapai 185 cm, Mike memiliki poster ideal sebagai penjaga gawang muda yang siap bersaing di level dunia. Mike dikenal memiliki kekuatan dan akurasi tinggi pada kaki kanannya, membuatnya unggul dalam distribusi bola dan tendangan jarak jauh. Mike tumbuh dan berkembang di sistem Akademi FC Utrecht, salah satu akademi terbaik di Belanda untuk pembinaan pemain muda.
Setelah menonjol di tim belia, Mike berhasil menembus skuad FC Utrecht U17 pada pertengahan tahun 2025. Mike memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Kecamatan Musu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dengan ayah berkebangsaan Belanda, Mike berpeluang membela dua negara, yaitu Indonesia dan Belanda di masa depan. Meski punya peluang memperkuat Belanda, Mike menegaskan pilihannya untuk membela timnas Indonesia U17 di ajang dunia tahun ini. Mike Rajashohopen Brewers kini bersiap menjalani debut internasionalnya bersama Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025 sebagai benteng terakhir pertahanan Indonesia. Penyerang muda timnas U17 Indonesia, Fadly Alberto Hengga, kembali mencuri perhatian dunia. Namanya masuk dalam daftar pemain Asia yang patut diperhatikan versi Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA menjelang Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025 mendatang. Dalam laporan resminya, FIFA menyoroti 9 pemain muda asal Asia yang diprediksi bakal bersinar di ajang bergengsi tersebut. Sejumlah nama dari Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, hingga Arab Saudi turut disebut. Namun, salah satu sorotan utama jatuh kepada Fadly Alberto, penyerang masa depan Garuda yang dinilai memiliki potensi besar untuk mencuri perhatian. FIFA menilai Piala Dunia U17 merupakan panggung sempurna bagi para pemain muda Asia untuk menunjukkan kemampuan dan kualitas mereka. Ajang ini juga kerap menjadi titik awal lahirnya bintang-bintang besar dunia. Karena itu, 9 pemain yang disebut FIFA dianggap memiliki peluang untuk menjadi kisah sukses berikutnya, termasuk Fadly Alberto. Pujian terhadap pemain kelahiran Timika, Papua itu bukan tanpa alasan. Fadly dinilai tampil gemilang bersama timnas U17 saat berlaga di Piala Asia U17 2025. Dalam turnamen tersebut, striker milik Bayangkara FC itu sukses mencetak 2 gol dari 4 pertandingan masing-masing ke gawang Yaman dan Afghanistan. Menurut FIFA, ketenangan dan kedewasaan sang pemain di lapangan menjadi bukti kematangannya meski masih berusia muda. Ia juga memiliki visi bermain yang tajam serta kemampuan membaca situasi dengan baik, menjadikannya sosok berbahaya di lini depan Garuda Asia. FIFA menambahkan penampilan pemain berusia 17 tahun sejauh ini menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu talenta muda Asia yang patut dipantau sepanjang turnamen nanti. Dengan 14 penampilan dan 5 gol bersama Garuda U17, dirinya dianggap memiliki masa depan cerah dan potensi besar untuk bersinar di level dunia.
Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan 7 pemain naturalisasi resmi dijatuhi hukuman berat oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Komite Banding FIFA menolak upaya banding yang diajukan FAM dan para pemain terkait pelanggaran pasal 22 FIFA Disciplinary Code atau FDC tentang pemalsuan dan rekayasa dokumen. Keputusan tersebut diumumkan secara resmi melalui laman FIFA. Dalam pernyataannya, Komite Banding menegaskan telah meninjau seluruh dokumen pembelaan serta menggelar sidang dengar pendapat sebelum menetapkan keputusan akhir. Hasilnya, seluruh sanksi yang sebelumnya dijatuhkan Komite Disiplin FIFA tetap berlaku. Diketahui, FAM diwajibkan membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,23 miliar rupiah. Sementara itu, 7 pemain naturalisasi yang terlibat juga dikenai denda masing-masing sebesar 2.000 franc Swiss atau sekitar 41,3 juta rupiah. Ketujuh pemain tersebut adalah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Emmanuel Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Yon Irazabal Iragui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Selain denda, mereka juga dijatuhi larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan, baik di level klub maupun internasional. Artinya, para pemain tidak dapat bermain, melatih, ataupun terlibat dalam kegiatan resmi sepak bola hingga masa hukuman berakhir. Sementara itu, FIFA menyatakan bahwa FAM dan para pemain telah menerima pemberitahuan resmi terkait keputusan tersebut. Mereka diberikan waktu 10 hari untuk meminta salinan lengkap keputusan yang berisi dasar hukum dan pertimbangan komite banding. Setelah itu, pihak terkait memiliki waktu 21 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS jika masih ingin melanjutkan proses hukum. Namun, banding ke CAS memerlukan bukti dan argumen hukum baru yang lebih kuat dari pembelaan sebelumnya. Jika tidak, keputusan FIFA akan bersifat final dan mengikat. Di sisi lain, kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh federasi sepak bola di dunia untuk lebih berhati-hati dalam proses naturalisasi pemain. FIFA menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk manipulasi atau pemalsuan dokumen, terutama yang berkaitan dengan status kewarganegaraan. Sanksi ini menjadi pukulan telak bagi sepak bola Malaysia yang tengah berupaya membangun kekuatan melalui program naturalisasi. Dengan larangan bermain selama 1 tahun, FAM dipastikan harus menata ulang strategi dan komposisi skuad tim nasionalnya. Bintang muda Barcelona Lamine Yamal resmi mengumumkan perpisahannya dengan penyanyi asal Argentina, Nicki Nicole. Kehidupan pribadi Yamal memang tengah menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir. Hubungan asmara antara keduanya diketahui terjalin sejak Agustus lalu. Mereka kerap membagikan momen kebersamaan di media sosial, termasuk saat menikmati perjalanan dengan helikopter ketika Yamal masih dalam proses pemulihan cedera.
Namun hubungan itu mulai diterpa rumor tidak sedap. Yamal dituding berselingkuh di Milan usai kekalahan Barcelona dari Real Madrid 1-2. Menanggapi kabar tersebut, pemain berusia 18 tahun itu membantah tudingan tersebut, sekaligus mengonfirmasi bahwa dirinya dan Nicky Nicole telah berpisah. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar Barcelona, mengingat Yamal tengah berada dalam fase penting karirnya. Sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola, dirinya diharapkan bisa tetap fokus menjaga performanya di lapangan. Musim ini Lamine Yamal telah mencatatkan 3 gol dan 5 assist dari 8 pertandingan di semua kompetisi bersama Barcelona. Dengan berakhirnya kisah asmaranya, publik kini menantikan apakah pemain muda itu bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya seperti musim lalu. Mega bintang Argentina Lionel Messi menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa dirinya tertarik bermain di Arab Saudi. Menurut Abdullah Hamad, CEO Mahat Sport Academy sekaligus pejabat olahraga senior Arab Saudi, perwakilan Messi sempat menghubunginya dengan harapan sang pemain bisa mengisi waktu luang dengan tampil di Saudi Pro League mulai awal tahun depan. Keinginan tersebut muncul karena kompetisi MLS telah selesai sebelum Piala Dunia 2026 digelar pada Juli mendatang. Namun pemerintah Arab Saudi menolak permintaan Messi dengan alasan Saudi Pro League bukanlah tempat untuk tujuan semacam itu. Saat ini Messi masih membela Inter Miami di MLS yang telah melaju ke babak playoff yang akan rampung pada Desember 2025. Meski berusia 38 tahun, kapten timnas Argentina ini tetap menunjukkan performa impresif.
Messi baru saja menyelesaikan musim reguler MLS 2025 sebagai top skor mencetak 29 gol dan 16 assist dalam 28 pertandingan. Isu kelelahan sempat menghantui, tetapi performa Messi di lapangan tetap tajam. Sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan fisiknya menjelang Piala Dunia 2026. Kabar menarik datang dari dunia voli internasional. Klub Ratspak dikabarkan siap kembali merekrut Megawati Hangestri Pertiwi untuk tampil di Liga Voli Korea musim 2026-2027. Usai sang pemain resmi mengakhiri kontrak dengan Manisa BBSK. Nama Megawati menjadi sorotan setelah dirinya dan Manisa BBSK sepakat mengakhiri kerjasama di kompetisi Kadinlar 1 Ligi 2025-2026. Melalui unggahan di media sosial, pevoli asal Jember itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut murni keinginannya sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kabar perpisahan tersebut langsung menarik perhatian publik, termasuk Ratspak, klub yang pernah dibela Megawati selama 2 musim. Dikutip dari Yonhap, perwakilan Ratspak secara terbuka menyatakan siap merekrut kembali Megawati jika ia bersedia kembali bermain di Korea Selatan. Sementara itu, laporan Never menyebut rumor berakhirnya kontrak Megawati dengan Manisa BBSK telah menyebar luas di Korea. Pevoli yang dijuluki Megatron itu bahkan diprediksi kuat akan kembali ke V-League musim depan. Apalagi musim 2026-2027, liga tersebut akan menerapkan sistem free agent menggantikan mekanisme draft kuota Asia. Dengan sistem baru ini, klub-klub diperbolehkan langsung menghubungi pemain incaran tanpa melalui proses draft atau training. Meski begitu, batas gaji pemain Asia tetap diberlakukan, yakni $120.000 Amerika Serikat pada musim pertama dan naik menjadi $150.000 Amerika Serikat pada musim kedua dan seterusnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanis Bola berikutnya. Setiap pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.